Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hidayat ya, sebagai moderator di dialog kepemudaan ya. Nah, di sini sudah ada rekan saya Dina Islamiyah yang karirnya ya di Karimata ataupun di penyiaran itu mulai dari kelas 3. 3 SMA. Iya, 3 SMA. Nah, ini ya kalau perihal karir ya, saya masih belum ada apa-apanya ya. Nah, di sini mungkin kita langsung bincang-bincang ya. Nah, tema kali ini adalah pemuda produktif ya menyambut 2021 yang 22. Oh ya, yang 22. Betul. Nah, karena kita sekarang sudah bulan Desember, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru dan semangat baru untuk karir yang lebih maju. Amin. Oke. Nah, perihal karir ya Kak, Mbak ya, panggil kakak, Mbak atau Adik. Oh, Kak aja. Kak aja ya. Oke, meskipun satu, akrab gitu. iya. Oke, di sini perihal pendidikan ya. Dirasa sekarang kan sudah lama bekerja di Karimata. Nah, kira-kira pertama kali daftar menjadi karyawan ya ataupun bekerja di Karimata itu bagaimana Kak? Sebenarnya aku sih mulai di Karimata itu bukan untuk kerja, awalnya bukan untuk kerja, tapi aku di Karimata itu untuk mencari ilmu, untuk menimba pengalaman, itu sih yang terpenting. Dan ternyata aku bisa bekerja di Karimata itu sebagai bonus gitu. Mulai kelas 3 SMA, jadi aku magang di sini gitu di Karimata. Dan setelah itu ketika menjelang ini loh, ketika mau masuk kampus ada tes kan, ada SPAN PTKIN, ada senam PTN. Nah, aku coba semua tuh Kak, SPAN PTKIN termasuk senam PTN. Aku lolos di keduanya. Untuk senam PTN aku lolos di UTM, jurusan Ilkom. Terus di SPAN PTKIN itu lolos di KPI ya. KPI. Memang di pilihan pertama sih, dua-duanya pilihan pertama, dan ternyata lolos semua. Nah, ketika pengumuman itu sudah sama-sama keluar, saat itu aku mencoba untuk berbohong Sama? kepada semuanya. Mencoba untuk berbohong demi kebaikan, karena aku pengen pengen wujudin apa yang aku pengen gitu loh. Aku ingin merantau keluar gitu, biar nggak terus-terusan di Pamekasan lah, pengennya gitu. Iya. Jadi ketika orang tua tuh tanya gimana, lulus di mana gitu, di Bangkalan, padahal di Pamekasan aku juga lulus gitu. Oh gitu, dengan berat hati orang tua, oh iya Bangkalan ya, yang sini gimana, belum gitu. Nanti kalau aku tiba-tiba di Pamekasan nggak diterima, di IAIN nggak diterima, yang di Bangkalan udah kadung dibiarin gimana gitu sih. Nah, setelah itu barulah sudah ngurus pemberkasan di Bangkalan, cari kos, baru KT. Ternyata Allah menakdirkan lain gitu. Allah menakdirkan lain, aku ditawari di Karimata. Nah, dari situ aku memilih lagi. Ya udah, akhirnya ketika jalur SPAN PTKIN itu sudah ditutup untuk pemberkasan, aku harus meninggalkan UTM gitu, dan aku harus balik ke IAIN. Akhirnya aku daftar lagi UM PTKIN. Tapi alhamdulillah banyak suara-suara dari keluarga, dari teman-teman, kamu kalau udah kadung dibiarin SPAN PTKIN, apalagi jurusannya sama, di UM PTKIN gak bakal keterima gitu. Udah, Allah bismillah gitu kan, bismillah semoga keterima, semoga gak di blacklist. Tapi alhamdulillah keterima gitu sih awal mula. Oke. Nah, sejauh ini saya lihat bagaimana sih antara kerja dan kuliah ya. Karena dirasa kalau dua-duanya berjalan, apalagi sudah semester 5, dan saya rasa itu pasti banyak hambatan ya. Betul. Iya. Mungkin pertanyaannya bagaimana sih cara membagi waktu ya? Cara membagi waktu. Iya. Iya, memang hambatannya pertama di pembagian waktu. Karena
7 jam gitu kan, kerja 7 jam, terus beda kuliah, terus ada tugas-tugas gitu. Nah, kalau untuk membagi waktu, aku nggak bisa sebenarnya bagi waktu yang benar, yang baik itu gimana aku nggak tahu. Cuman sebisa mungkin ya aku atur waktuku. Buktinya aku paling sering sakit Kak. Aku sering banget sakit ya, mungkin gara-gara itu aku nggak bisa jaga kesehatan karena nggak bisa ngatur waktu istirahat, pola makan dan lain-lain. Itu aja sih. Jadi ketika aku kerja, terus habis itu pulang sebentar, harus berangkat lagi kuliah, dan kadang-kadang habis dari kampus aku balik lagi ke sini karena jamnya masih belum full gitu, belum full 7 jam. Jadi ada beberapa jam yang dipecah-pecah jam kerjaku. Tapi ya anyway aku berusaha atur sebaik-baiknya. Oke. Nah, karena pandemi ya Kak, terus kalau kita lihat ya kampus-kampus itu, terutama di IAIN, kan banyak nih perpindahan mata kuliah. Yang biasanya jam 7 itu dipindah jam 1, biasanya jam 10. Nah, kemudian kan kakak kerja nih di Karimata. Nah, terus gimana? Apakah milih pendidikan apa karir gitu kan? Oh gitu. Iya. Sebenarnya aku nggak bisa milih gitu. Ketika aku harus memprioritaskan yang mana salah satu, nggak bisa. Karena awalnya aku tuh lebih milih aku kuliah. Jadi ada kata-kata kuliah sambil kerja, dan opsi kedua kerja sambil kuliah. Itu berarti kan kalau kerja sambil kuliah aku memprioritaskan kerja. Kuliahnya nomor 2. Terus kalau misalkan ada kuliah sambil kerja berarti kuliah yang nomor 1 gitu. Tapi aku nggak pakai gitu, nggak pakai sambil gitu. Jadi aku kuliah dan kerja. Jadi dua-duanya sama, balance gitu. Aku memprioritaskan keduanya. Nah, karena pendidikan mungkin ya yang nonton pasti sudah tahu ya cara menyeimbangi antara pendidikan juga kerja. Nah, kemudian ya ini isu ya ataupun istilahnya ya netizen lah bahwa Kak Dina itu sudah tunangan. Apa benar begitu Kak? Isu Kak? Iya. Isu. Isunya dari mana Kak? Iya, dari netizen lah. Banyak gitu ya? Iya. Atau gitu story saya? Ya enggak lah. Itu bukan isu sih. Fakta. Dan doakan juga gitu ya. Semoga langgeng besoknya. Amin. Terus ya itu sih Kak, bener. Nah, kemudian tidak menambah beban ya antara kuliah, kerja, dan tunangan? Beban? Enggak sih, sama sekali enggak aku anggap beban. Emang awalnya aku menganggap ketika aku memilih jalan itu, jalan kayak susah saja. Ya jadi memilih tunangan juga itu bakal yang lebih ribet lagi gitu. Tapi enggak sih, semua itu cuma halusi negatif aja gitu. Karena kenyataannya enggak. Kenyataannya aku lebih enjoy, justru ada yang bantuin gitu, ada yang bantuin untuk mengerjakan tugas, bisa dibagi gitu loh. Ada alarm juga, alarm tiap hari, bangun masuk jam 5 gitu, cuma lihat lewat telepon kan. Iya. Terus kalau nggak makan juga alarmnya makan gitu. Ya gitu, jadi bisa bantu untuk menyeimbangkan pendidikan sama pekerjaan gitu. Oke. Nah, kok bisa sampai mengambil keputusan kayak gitu, padahal ya kalau dilihat usia ya masih seusia ya, kira-kira kan umur 20 ya? Iya, 20 tahun. 20 tahun. Itu kan masih pengen ya suka apa ya, gonta-ganti pasangan gitu. Kok sampai bisa memutuskan itu gitu? Padahal kan kalau kita lihat jenjang karirnya masih lama kan ya. Terus kenapa bisa gitu? Iya. Kok bisa secepat itu gitu? Ya emang banyak yang nggak percaya sih Kak. Kok bisa sih Din gitu? Kamu yakin gitu? Termasuk teman-teman ada salah satu teman saya, dia tuh juga sering curhat gitu soal asmaranya gitu, soal hubungan asmaranya. Awalnya nggak percaya,
Bahkan aku sampai dijulukin ini loh kak, ular ya kamu, ular. Sampai dijulukin gitu loh. Wah, ular insaf gitu. Itu apa maksudnya? Biasanya kan buaya gitu, Iya. buaya betina insaf. Tapi enggak lah, dulu aku tuh enggak pas yang terlalu sering gonta-ganti pasangan. Enggak. Enggak. Itu hoax. Oke. Itu hoax gitu. Isu. Oke. Jadi temen banyak. Iya. Mungkin orang-orang menganggap aku gonta-ganti pasangan itu karena aku lebih suka bergaul sama teman-teman cowok. Ya gak tahu kalau misalkan orang-orang menganggap aku pacaran atau si cowok ngerasa PHP kamu gitu. Enggak sih, aku gak ada niatan itu. Jadi semuanya ya aku anggap teman karena emang aku jarang temenan sama cewek-cewek. Aku lebih suka temenan sama cowok karena menurutku mereka itu bisa ngelindungin gitu, bisa ngejaga dan bisa jadi tempat untuk minta tolong. Oke. Gitu sih. Nah, terakhir nih Kak ya. Hmm. Karena karena sekarang masih kerja dan itu fokusnya di penyiaran. Maka untuk prospek ke depan yang ingin diwujudkan itu di apanya gitu Kak? Prospek ke depan. Iya. Prospek aku sekarang, target aku adalah cepat lulus kuliah. Oke. Jadi cepat lulus kuliah biar nggak terlalu beban juga gitu, biar bisa fokus kerja dan kalau emang ada rezeki, ada kesempatan buat lanjut studi lagi, aku lanjut S2. Tapi ya bismillah aja deh gitu, yang penting aku lulus cepat aja dulu S1, tahun depan bisa nggak ya? Bermimpi gitu loh. Ya itu sih harapanku dan semoga rezeki makin lancar. Oke. Ya semuanya dipermudah, itu sih harapanku. Oke. Terakhir nih paling akhir ya. Coba berikan sedikit statement sih mengenai anak muda ya yang harus lebih optimis ya, harus lebih fokus terhadap apa yang diimpikan ya. Mungkin dari Kak Dina ada sedikit Ada kiat gitu ya, iya. motivasi apa? Kalau motivasi buat aku pribadi sih dari dulu jangan sampai jadi beban buat orang tua gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin kita usaha sendiri, kita berusaha mandiri dan jangan pernah lelah untuk mencoba gitu, mencoba hal baru meskipun itu berat ya udah jalani nikmati syukuri meskipun jalannya itu berat banget gitu. Ya yang namanya kita mau sukses, Iya. setiap cobaan apapun harus dilewatin karena pasti susah sih kak. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kemudian gitu kan kak. Iya. Jadi nanti pasti akhirnya ya udah kita yang bakal kita yang bakal dapat semua apa yang sudah kita usahakan. Barang siapa yang menanam dia yang akan menuai. Gitu. Oke, pemirsa mungkin itu saja ya dari prolog kepemudaan. Jangan lupa untuk pemuda Indonesia tetap semangat, tetap apa yang diimpikan hari ini itu harus wajib ada usaha ya, yang akhirnya nanti akan membangun mimpi-mimpi kalian ke depan. Saya Ahmad Hidayat undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.